Buat teman-teman, rumah saya ini rumah tulang saya. Sudah lebih dari 1 pekan, pasca banjir dan longsor, warga Aceh Sumatera Utara dan Sumatera Barat hidup dalam kondisi yang serba memprihatinkan. Kehidupan mereka seketika berubah, mulai dari kehilangan harta benda hingga kehilangan orang terkasih. Namun, hal itu tak menyurutkan semangat mereka untuk kembali mengumpulkan kepingan harapan dari tebalnya lumpur dan batu yang menerjang permukiman mereka. Iman Nurdiansyah bersama istri dan kedua anaknya bersyukur bisa selamat dari bencana banjir bandang yang menerjang rumahnya. Asa Iman masih besar untuk bisa mengembalikan kondisi rumah dan motornya seperti sedia kala. Dengan alat seadanya, Iman rela menggali lumpur yang merendam bagian rumahnya. Namun Iman mengaku pasrah dan memohon pertolongan dari berbagai kalangan. Ini kan Pak, kalau bisa malah kami gini kan, kalau kami kan istilahnya rakyat biasa ya Pak ya. Kami paling-paling minta pertolongan, permohonan sama instansi terkait, pemerintah terkait, ya tolonglah dibantu istilahnya untuk membersihkan rumah-rumah. Karena kalau pakai tenaga sendiri rasanya tidak mungkin Pak, karena ini bukan banjir biasa, nampaknya ini udah kayak tsunami nampaknya nih Pak. Kalau banjir biasa mungkinlah kita bisa bersihkan gini kan Pak. Tapi kalau untuk ini kami cuma berharap kepada pemerintah lah Pak. Kalau bisa cepat tanggap. Kayak ini seperti apa, itu kan jembatan tutup, jembatan itu di bawah masih ada kayu-kayu ya Pak ya. Kalau sempat ada hujan susulan, banjir susulan mungkin nggak tahu harus ngomong gimana lagi Pak. Sementara warga di Padang Panjang terpaksa melintasi jalan setapak yang rusak untuk bisa keluar dari lokasi yang terisolasi. Jalan setapak dibuat secara swadaya oleh masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan agar warga bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Ini Ibu dari mana mau kemana ini Bu? Mau mengajar ke sana. Rumah Ibu di Padang. Rumah di Padang. Iya. Kenapa nggak lewat Sitinjau Lawu Ibu? Jauh. Jauh ya. Orang sekarang ujian ya Bu? Besok. Oh, besok. Jadi persiapan ya guru-gurunya ya. Iya. Akibat jalan lintas Medan Aceh terputus, pengguna jalan harus bertahan selama 4 hari dengan kondisi makanan yang kian menipis. Hal ini dilakukan lantaran jalur perbatasan masih tergenang banjir dan mereka tidak bisa melintasinya. Selain memutus akses jalan, banjir juga menyebabkan putusnya jaringan komunikasi dan listrik. Di sini udah ada 4 hari, sebelumnya di Besitang. Besitang 2 hari 2 malam. Di sini 4 hari 4 malam dah main ini. Dari hari Rabu sampai sekarang. Di sini banyak dibutuhkan lah Pak. Pertama sinyal, habis itu jaringan biar bisa lancar kan. Itu harus dikorek tuh, biar bisa jalan langsung. Kalau didiamin aja dia diam lah air itu. Kalau dikorek kan langsung dikorek, biar jalan kan cari. Itu cuma bantu kami bisa jalan aja, udah nggak ada lain lagi kami butuh. Sampai tahu saudara di sana kan udah hanyut kayak mana ya kan Pak. Kalau didiamin kayak gini, macam mana? Bantuan sedikit kayak didatangin kayak mana? Gitu aja. Ini nggak ada dari semalam yang datang. Belum lah. Kayak mana mau tahu air sana pun tenang kali, pakai macam masuk di ember, nggak bisa ngalir. Gitu. Cobalah abang jadi kami, nggak merepet kita nih, nggak jalan-jalan 4 hari. Sedih juga lah Bang. Sana anak kayak mana kabarnya, saudara kayak mana. Ini nggak ada kabar, sana sinyal nggak ada juga, sini sinyal ada kadang-kadang enggak. Udah 6 hari kita nggak mandi, baju pun kok bisa kasih lah sedikit. Kasih muslimut, bahan makanan itu aja. Bantuan lah pokoknya. Itu aja kami, nggak ada lain kami. Yang penting satu aja, jalan tuh bisa jalan kami semua. Situasi pengungsian di Aceh Tamiang pun tak kalah memilukan. Ribuan warga mengungsi di Gor Aceh Tamiang dengan kondisi serba kekurangan. Bantuan logistik yang masuk juga masih minim. Banyak dari pengungsi yang kelaparan, kekurangan pakaian, hingga air bersih. Pemandangan yang sama juga terjadi di Gor Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Warga mengatakan kondisi mereka sudah mulai krisis. Bantuan makanan dan logistik masih belum bisa memenuhi kebutuhan harian mereka lantaran lokasi yang masih terisolasi. Ya, pokoknya saat ini antara Tapanuli Tengah dan juga Sibolga putus total dikarenakan bencana hujan dan juga banjir yang melanda dan juga gunung-gunung longsor. Jadi di sini sekarang di Sibolga dan Tapanuli Tengah krisis, sangat krisis dan sangat terisolir banget daerahnya ya. Tidak ada koneksi internet, listrik, air bersih juga tidak ada sekarang ini. Jadi sekarang ini Sibolga dan Tapteng itu sangat terisolir banget dan sangat membutuhkan bantuan dari seluruh masyarakat yang ada di luar. Dan juga pemerintah-pemerintah yang ada di luar sana juga tolong diperhatikan juga ini daerah Sibolga dan Tapteng. Karena kita juga lagi membutuhkan obat-obatan dan makanan dan seluruhnya yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mengungsi saat ini di gedung ini. Sedangkan warga di Desa Blangperia, Aceh Utara terpaksa tidur di jalan antar kecamatan usai banjir bandang menyisakan lumpur tebal di rumah mereka. Warga tidak bisa mengungsi lantaran posko pengungsian sudah penuh dan tidak bisa menampung korban lagi. Hal serupa juga harus dirasakan warga di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Aceh. Permukiman mereka telah porak-poranda diterjang banjir bandang dan longsor. Karena akses jalan keluar desa tak bisa dilewati, warga terpaksa tinggal dengan tenda terpal yang dibuat secara mandiri. Warga berharap pemerintah bisa hadir dan turun langsung melihat kondisi warga yang berada di pedalaman dan masih terisolasi. Yang di rumah lebih kurang 300 kakak lebih, kalau jiwa 1.000 lebih. Saat ini masih mengungsi nih Pak? Masih mengungsi semua, tapi yang di dalam itu masih terjebak, belum bisa keluar. Belum bisa keluar karena akses jalan belum ada. Karena di jalan itu masuk ke dalam kami bilang ini Tanjung ya, masuk ke dalam Tanjung di Munasah sana, masih ada sekitar warga yang sakit pun ada, yang tua, anak kecil, belum bisa evakuasi keluar tempat titik pengungsi kami di masjid. Kisah lain datang dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Akses jalan yang tak bisa dilewati oleh kendaraan memaksa warga menempuh jalan yang jauh untuk menjemput sendiri bantuan untuk mereka. Kondisi mereka saat ini sudah kehabisan makanan. Bawa logistik untuk keluarga, udah bisa komunikasi? Belum bisa. Tak hanya para korban longsor, keluarga yang belum bisa mendapat kabar dari lokasi bencana pun berdatangan. Mereka rela berjalan kaki dengan memikul sejumlah bantuan yang akan diberikan ke keluarga mereka yang berada di lokasi yang terisolasi. Tim Liputan, Kompas TV.